Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan kebahagiaan serta kesuksesan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang akidah. Kita akan berbicara tentang rukun iman. Di dalam rukun iman itu banyak sekali yang akan kita bahas. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama. Kita mengenal di dalam agama Islam ada rukun iman yang jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab. Yang keempat adalah iman kepada Rasul. Yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Yang keenam adalah iman kepada takdir atau qada dan qadar. Baik, kita akan bahas satu persatu, mungkin tidak semuanya ya. Kita akan mulai langsung dari rukun iman yang kedua saja, yaitu rukun iman yang percaya kepada malaikat. Malaikat ini adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Kita sebagai orang yang beriman mesti percaya bahwa yang namanya makhluk gaib itu ada. Jadi malaikat ini adalah makhluk gaib yang tidak bisa dilihat secara kasat mata dan juga tidak bisa diraba. Gitu. Namun keberadaannya jelas ada, gitu ya. Karena ini adalah makhluk Allah. Jumlahnya sangat banyak. Namun sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib menghafal 10 saja nama-nama malaikat. Yang pertama adalah ada nama malaikat Jibril, ya, beserta dengan tugas-tugasnya. Kemudian yang kedua adalah malaikat Mikail. Kemudian yang ketiga adalah malaikat Israfil. Kemudian ada malaikat Izrail atau yang biasa disebut dengan malaikat maut atau malaikat Zabaniyah. Kemudian ada malaikat Munkar, Nakir. Kemudian ada malaikat Raqib, Atid. Kemudian ada malaikat Ridwan dan malaikat Malik, gitu ya. Itu adalah nama-nama malaikat, ada 10 yang kemudian kita wajib hafal beserta dengan tugas-tugasnya. Malaikat ini adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat atau membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat ini tidak memiliki nafsu, sehingga tidak makan, tidak minum, ya, seperti manusia memiliki nafsu, gitu ya. Tidak, malaikat berbeda dengan manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan bahas rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mesti meyakini bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW itu ada nabi-nabi terdahulu. Dan nabi-nabi terdahulu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kitab suci, ya, sebagai pedoman. Kalau nabi-nabi terdahulu itu adalah kitab sucinya untuk umatnya pada masanya. Tapi kalau Al-Quran, karena Al-Quran adalah sebagai penyempurna, maka ini digunakan oleh seluruh zaman dan digunakan oleh seluruh manusia, gitu. Ada 4 kitab suci yang kita mesti ketahui. Yang pertama adalah kitab Taurat. Taurat ini diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab Injil itu kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir adalah kitab Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang Al-Quran, Al-Quran ini adalah, kalau secara bahasa artinya adalah bacaan. Namun secara istilah, Al-Quran ini adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman umat manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, gitu ya. Jadi Al-Quran ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk buat kita untuk menjalani hidup-hidup di dunia ini seperti apa. Jangan sampai kita keluar dari tatanan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Al-Quran itu pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril.
Mengenai tanggalnya khilafiyah gitu ya. Namun banyak orang kemudian melaksanakan ada namanya peristiwa nuzulul Quran itu di tanggal 17 Ramadan gitu. Jadi diperingati nuzulul Quran, hari pertama turunnya Al-Quran ya. Menurut sebagian orang itu melaksanakan nuzulul Quran untuk memperingati sebagai hari pertama kali turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang saat itu berada di Gua Hira gitu. Kemudian Al-Quran ini setelah itu diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW ya, sangat lama berangsur-angsur sesuai dengan waktu dan kebutuhan. Jadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai waktu dan kebutuhan dari Nabi Muhammad SAW untuk berbagai macam hal ya, yang menjelaskan kepada umat manusia untuk mengatasi berbagai masalah yang diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, Al-Qur'an itu juga terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6.236 ayat. Itu adalah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Diawali dengan surat Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan surat An-Nas gitu. Ya. Ini adalah anugerah atau mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an sendiri mempunyai nama-nama lain, ya. Al-Qur'an sendiri mempunyai nama-nama lain. Di antaranya yang pertama adalah Al-Huda, yang artinya petunjuk. Kemudian ada juga Az-Zikr, ya, artinya adalah peringatan. Kemudian Al-Furqan, artinya adalah pembeda, ya, membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian juga ada Asy-Syifa sebagai obat gitu. Banyak sekali nama-nama Al-Qur'an yang lainnya, dan keasliannya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 9, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Gitu. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menurunkan Al-Qur'an sebagai Az-Zikr, ya, nama lain Al-Qur'an. Kemudian Allah juga akan menjaga keasliannya, memeliharanya sampai hari kiamat nanti. Luar biasa. Kita patut bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya Al-Qur'an ini hidup kita menjadi lebih terarah. Mudah-mudahan kita sering membaca Al-Quran dan mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan masuk kepada rukun iman yang selanjutnya, ya. Rukun iman yang keempat, yaitu kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala itu mengirim atau mengutus utusannya, ya, kepada umat manusia dari mulai Nabi Adam sampai kemudian Nabi Muhammad SAW. Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang laki-laki, bukan seorang perempuan, ya. Semuanya adalah laki-laki, tidak ada yang perempuan. Ini mesti dicatat oleh kita semua bahwa Nabi dan Rasul itu adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jumlahnya pun sangat banyak. Nabi-nabi dan Rasul itu jumlahnya sangat banyak, ribuan. Tetapi kemudian kita ada kewajiban menghafal minimal 25, ya, 25 Rasul. 25 Rasul. Ya, seperti yang kalian bisa saksikan, ya. Itu adalah 25 Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai Nabi Adam sampai kemudian Nabi Muhammad SAW. Selain yang dari 25 ini sangat banyak di luar itu, ya. Dan kita mesti meyakini bahwa setiap rasul itu mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu yang harus kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari 25 rasul itu ada Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi, ya. Ada gelar yang didapatkan itu ulul azmi. Ulul azmi itu adalah rasul-rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dahsyatnya, sehingga
mereka dapat melewati hambatan dan rintangan yang diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ujian. Luar biasa, ya. Siapa saja mereka? Ada 5. Yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang keempat adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan yang kelima adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ada 5 gitu ya. Itu adalah nabi-nabi atau rasul-rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Gitu ya. Ini harus kita ikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, karena yang dibawanya adalah dapat menyelamatkan kita baik di dunia maupun sampai di akhirat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagai kesimpulan atau review, saya akan bertanya, silakan teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini ya. Yang pertama adalah sebutkan atau tuliskan rukun iman secara berurutan ya. Tuliskan rukun iman ya secara berurutan dari yang pertama sampai kemudian yang terakhir. Kemudian yang kedua adalah tuliskan 5 saja nama malaikat beserta dengan tugasnya. Sekali lagi yang kedua, 5 nama malaikat beserta dengan tugasnya. Kemudian yang ketiga, tuliskan 4 kitab suci yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya ya. Sebutkan 4 kitab sucinya, kemudian diberikan kepada nabi siapa saja. Gitu. Kemudian yang keempat adalah sebutkan atau tuliskan nama lain Al-Qur'an beserta dengan artinya. Ya. Tadi saya sudah menyebutkan nama lain Al-Quran beserta dengan artinya. Dan yang terakhir adalah yang terbaru tadi, sebelum saya memberikan pertanyaan, tuliskan nama-nama Nabi atau Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi secara lengkap. Ya, tolong itu dituliskan, mudah-mudahan itu menambah hasanah wawasan kita tentang keislaman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa menjaga keistiqomahan kita untuk terus belajar, untuk terus beribadah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.